Nah, ini harus difahami, harus dihafal. Bentuk lidah normal, seperti gambar di ini. Bentuknya itu normal. Lidahnya anak kecil ini normal. Golek contoh lek lidahe orang dewasa itu jarang sing normal, angel. Ini wis banyak masalah. Nah, ini normal, karakter orangnya juga tenang, lebih tenang. Kemudian gak gerusa-gerusu, lebih santai. Nah, sekarang kita bahas yang patologis. Lidah kurus merupakan tanda kekurangan materi dasar tubuh. Energi atau darah atau cairan tubuh atau jinye. Di sini nanti pembagiannya yang kurus, lidah kurus berarti kurang materi dasar. Kurus itu kurang materi dasar. Kurang materi dasar itu kurang ini. Ini sing kurang sing apa? Baru kita bagi. Lidahnya kurus. Nah, jika berwarna pucat merupakan tanda defisien energi dan darah. Kurus pucat ini dibagi lagi. Kurus, kemudian kurus pucat berarti kurang darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini untuk membahas lanjutan materi yang kemarin. Kemarin materi lidah sampai bentuk lidah ya. Jadi sekarang 28 ya. Lidah pendek, lidah ini. Lidah bergetar sudah. Lidah pendek ya. Yang terakhir bentuk lidah tapi lidah pendek. Halaman piro? 28. Ya. Kurus, tebal. Nah, kita review kembali. Jadi yang kita amati lidah yang pertama, ini kan warna lidah. Warna lidah. Warna lidah ini nanti menunjukkan temperatur. Kita lihat panas, dingin, kemudian panas dinginnya, kemudian ada stagnasi, itu dari warna lidah. Stagnasi nanti termasuk panas atau dingin. Cuma dua itu. Jadi ini mendiagnosa temperatur. Paling sederhana cara bacanya seperti ini. Temperatur berarti hubungan dengan panas atau dingin. Nah, kalau warna yang merah itu berarti panas, kalau yang dingin itu berarti warnanya nanti pucat. Ini kan merah. Yang ini pucat. Terus kalau temperatur emosi lidah juga sama. Lidah dengan pasien dengan lidah warna merah karakternya berarti lebih keras. Kalau warna pucat itu cenderung memendam.
Nah, kemarin kan intinya bahas ini. Intinya cuma di sini. Terus nanti di sini yang stagnasi, ada sumbatan. Nah, ada sumbatan itu warnanya biru atau ungu. Karakternya berarti kalau stagnasi orangnya juga tidak lancar. Karena urusannya tidak lancar biasanya karena stres atau depresi. Nah, biru. Nah, cuma ini, bahas warna lidah itu kemarin yang dibahas cuma ini. Nah, terus kita sekarang bahas bentuk lidah. Ini saya kasih gambaran besarnya. Soalnya lek terlalu dawa materi ini malah gak nyantol. Sing diulang iya, sing diulang sik nom-nom masalahe. Iya. Kate nom-nom. Lalu dini. Nah, lihat halaman 21 sudah dibagikan ya. Ibu-ibu yang baru sudah dibagikan. Ini soalnya materi yang kedua di grup. Bentuk lidah dan pergerakan lidah. Bentuk lidah menunjukkan keadaan darah dan nutrisi serta menggambarkan sifat ekses atau defisien yang diderita pasien. Yang perlu diperhatikan dalam mengamati bentuk lidah dan pergerakan lidah adalah gemuk atau kurus, kasar atau licin, gerakan leluasa atau ada hambatan. Kemudian menurut diagnosa emosi melalui lidah, bentuk lidah merupakan karakter atau sifat orang tersebut. Bentuk lidah normal mencerminkan karakter orang tersebut lebih tenang. Nah, jadi kuncinya kita melihat bentuk. Bentuknya itu ini ya bentuknya, bukan warnanya. Bentuknya ono sing tebel, ada yang tipis, ada yang memanjang, itu namanya bentuk lidah. Ada yang bergerigi, di sini bergerigi, itu namanya bentuk lidah. Jadi kalau bentuk lidah, kita fokusnya ke materi dasar. Kecukupan materi dasar itu bentuk lidah. Materi dasar tubuh itu ada panas, dingin, atau yang, ini yin, ini energi, terus ini darah, kemudian jin ye, lalu cairan. Nah, kalau kita melihat bentuk lidah, itu kita melihat ini panas, dingin, energi, darah, jin ye. Itu cukup enggak? Cairannya cukup atau tidak? Makanya rumus lidah itu apa? Lidah itu rumusnya otot daging namanya, plus cairan. Otot daging plus cairan. Kalau otot dagingnya cukup, cairannya cukup, maka lidah cenderung normal. Kalau otot dagingnya itu kurang cairan, maka lidahnya, karena kekurangan cairan kan, lidahnya itu tipis. Jadi kalau lidah itu seperti halnya daging, ketika dijemur kena panas, berarti lidahnya apa? Dagingnya itu mengkerut. Akhirnya tipis. Kalau daging direndam pakai air, maka akan mengembang. Nah, ini harus difahami, harus dihafal. Bentuk lidah normal, seperti gambar di ini. Bentuknya itu normal. Lidahnya anak kecil ini normal. Golek contoh lek lidahe orang dewasa itu jarang sing normal, angel. Ini wis banyak masalah. Nah, ini normal, karakter orangnya juga tenang, lebih tenang,
kemudian gak gerusa-gerusu, lebih santai. Nah, sekarang kita bahas yang patologis. Lidah kurus merupakan tanda kekurangan materi dasar tubuh, energi atau darah atau cairan tubuh atau jinye. Di sini nanti pembagiannya yang kurus, lidah kurus berarti kurang materi dasar. Kurus itu kurang materi dasar. Kurang materi dasar itu kurang ini. Ini sing kurang sing apa? Baru kita bagi. Lidahnya kurus. Nah, jika berwarna pucat merupakan tanda defisien energi dan darah. Kurus pucat. Ini dibagi lagi. Kurus, kemudian kurus pucat berarti kurang darah. Kurus pucat kurang darah. Kok melet wongi lidahnya kurus terus pucat, itu kurang darah. Itu kurang darah keseluruhan ya, badan itu. Keseluruhan. Caranya mengetahui kurang darah dari mana? Nanti konjungtivanya itu dilihat. Kon megang gini, kemudian kalau ini warnanya pucat, putih, itu darahnya kurang. Lebih putih berarti kurangi nemen. Nah, pucat. Ojo dibekam lek sing ngene iki. Nanti kalau dibekam bukan semaput, kesurupan. Engko diarani waduh kena jin, gangguan jin. Padahal bukan, itu kurang darah kemudian dibekam. Akhirnya terjadilah kesurupan. Karena apa? Kalau sudah kurang darah, darahnya dikeluarkan, ada ruang kosong di dalam tubuh. Ketika ada ruang kosong di dalam tubuh, jin bisa masuk. Nah, bukan orangnya itu kena gangguan jin, bukan. Bukan, itu karena kekurangan darah menimbulkan kesurupan. Jadi perlu diingat. Makanya bekam itu bukan mengeluarkan jinnya, bukan jinnya itu nggak suka dikeluarkan dari situ karena kurang darah aja. Kalau darahnya cukup, nggak akan kesurupan. Terus kalau darahnya cukup, bagaimana? Darahnya keluar banyak. Kalau dibekam nggak keluar darah, berarti itu kurang materi darah. Karena bekam itu mengeluarkan darah yang berada di kulit. Maksudnya bawah kulit, di kulit ari. Itu harus darahnya cukup dan bisa naik ke permukaan. Kalau darah tidak bisa naik ke permukaan, itu namanya kekurangan darah. Dan dibekam, di kop itu, yang keluar cuma embun. Angin. Kalau orang bilang kan keluarnya angin. Diguyu karo medis. Karena dalam darah itu tidak ada angin. Lek nyuntik iku, nyuntik kan, iku ditokne dhisik kan angine, kemudian disuntikkan. Jadi ketika ngomong di dalam darah ada angin, diguyu karo medis. Yang ada apa? Kelembapan. Kelembapannya tinggi sehingga mengikat angin di situ. Ngomongin ngono, gak ono masuk angin itu dalam dunia kedokteran barat ndak ada. Jadi nanti jawabnya seperti itu. Ini lidahnya pucat. Masuk angin wong Jawa, kelembapan. Makanya dikerok warnanya merah, itu kelembapannya tinggi. Ini pucat. Terus gangguan-gangguan kurang darah kan sudah tahu. Yang paling inti lek nemen iku mimpi-mimpi ketemu orang yang sudah meninggal. Itu yang paling nemen, gangguan kurang darah. Obatnya ya soto, rawon, daging-dagingan. Lek modele koyo ngono. Aja mangan buah. Buah-buahan dihindari ketika kurang darah. Jika berwarna merah tanpa selaput, maka pertanda defisiensi yin atau api membara. Ini nanti gejalanya anemia. Ini kan gejalanya nanti anemia. Terus kemudian kalau merah berarti kurang yin atau cairan. Lidahnya merah, terus kurus merah tanpa selaput, melet gak ono selaputnya lidah.
Itu kekurangan cairan. Bisa dilihat gambarnya nanti di bawah. Nah, gejalanya di sini. Gejalanya demam sore hari. Kalau orang sering demam di sore hari, kemudian kaki dan tangannya panas, terus keringat malam, haus tapi tidak bisa minum banyak, ini namanya defisiensi cairan, kurang cairan. Kurang minum berarti. Kurang minum, atau orangnya kelebihan minum. Kelebihan minum sehingga bisa menyebabkan dehidrasi. Kelebihan dehidrasi, karena apa? Habis minum langsung turun, dikencingkan. Nggak bisa diolah. Jadi cara yang benar minum itu seperti halnya air hujan turun di bumi, dibasahi, tetesan dhisik. Sedikit-sedikit. Gerimis. Gak langsung banyak. Kan seperti cuaca ini kan? Ini kan tanah lagi kering kan? Gak mungkin Allah menurunkan hujan langsung lebat, gak mungkin. Mesti setengah jam. Setengah jam, 1 jam. Dan di tempatnya itu gak rata. Di daerah atas dulu. Kemudian nanti turun ke bawah, semakin bawah. Itu sudah diatur alam. Lelek dari bawah dulu, sing atas kekeringan, kan otomatis nanti iso ambrol, terjadi banyak bencana. Sudah diatur di alam. Makanya ketika lihat tanah retak-retak seperti itu, cara untuk menanganinya dikasih air sedikit-sedikit. Sama, ketika orang sering kencing, atau kencingnya sedikit-sedikit, itu cara minumnya itu juga sedikit-sedikit. Oh, nggak langsung digelontor ya? Nggak boleh langsung digelontor. Segitu langsung digelogok, langsung gemuk nanti, gemuk air. Kayak sapi gelonggongan. Balik maneh. Iya, jadi sedikit-sedikit cara minumnya. Berarti kurus merah itu bisa kekurangan air, bisa kelebihan cairan. Nah, intinya kurus merah ini kurang cairan. Kurang cairannya karena apa? Karena panas ginjalnya kurang, sehingga tidak bisa menaikkan cairan naik ke atas. Karena apa? Terlalu banyak minum air. Terlalu banyak minum air bisa melemahkan ginjal. Kakean banyu itu ngombe akeh melemahkan ginjal. Kekurangan air juga melemahkan ginjal. Makanya sing sedengan. Nah, Itu kalau 8 gelas ukuran kecil gini, Pak. tergantung, kalau minum tergantung ini aktivitas. Tergantung aktivitas. Pekerjaannya macul telung ceret gak apa-apa. Pekerjaannya lungguh, kakean ngedit, telung ceret langsung boyoken. Nah, seperti itu. Jadi lihat pekerjaan, banyak keringat yang keluar enggak yang dikeluarkan ketika bekerja. Nah, itu sangat berpengaruh. Nah, gejalanya kalau kekurangan cairan dehidrasi. Kemarin kan banyak kasus dehidrasi kan. Ini gejalanya, keringat malam hari, terus kemudian dada itu kayak diremet-remet. Kayak jantungnya kayak di jero itu dodo kayak diremet-remet. Dan orangnya haus tapi tidak bisa minum banyak. Ini kasus-kasus kemarin. Banyak karena kan cuacanya panas kering. Orang kesukaannya ketika cuaca seperti ini minumnya es. Ketika kena es, karakternya es apa? Dingin, kering. Dingin tapi menurunkan cairan ke bawah. Sehingga di atas, ruang bagian atas itu kekurangan cairan. Ketika kekurangan cairan, jantung berdebar kencang. Berdebar kencang sehingga menimbulkan panas, sehingga dada itu kayak diremet-remet. Obatnya sederhana, kalau itu nggak usah diterapi bekam, suruh ke rumah sakit diinfus 2 jam sembuh, karena kurang cairan. Iya, kemarin kan kasusnya seperti itu, dapat 8 orang. Mari tuku es, moro-moro kok diremet-remet. Dodoli. Air putih. Air putih bisa. Tapi kan sedikit, kesuwen. Lek nemen tak suruh minum degan. Degan diminum sedikit, nggak boleh banyak-banyak. Kalau kebanyakan nanti kakinya dingin. Kalau nggak segera ditangani, bisa mengeringkan cairan di otak, sehingga biasanya demensia, hilang ingatan. Kemarin kasus hilang ingatan, ada 2 orang gara-gara minum es. Sepele ya masalahnya. Ya, sepele, lek ngerti. SPD penyebabnya. Nah, karakternya kalau lidah kurus kan karakternya kekurangan cairan. Kalau orang kekurangan cairan kan cenderung, contohnya kita kering kan, kurang air, cenderung karakternya lebih keras, mesti rebutan kan.
Tipenya juga sama. Kalau orang lidahnya kurus, karakternya biasanya lebih keras, watos banget. Semakin kurus, semakin angel kandhanane. Jadi lek melet delok lidah wong iki kurus, waduh keras iki. Keras banget. Hati-hati lek ngandani. Kurus karo tipis beda. Sama, kurus kan tipis. Kurus tipis mesti kurus. Tipis kan kurus. Tipis engko kurus. Kurus tipis lah ada. Nah, itu karakternya orang kekurangan cairan kan seperti itu, emosinya tinggi kalau yang lidah kurus. Kalau yang lidah tebal, kebalikannya, ngempet, abot wong, gak isoan, gampang dihapusi, gampang dihipnotis, gampang digendam. Tebal. Soro pokok lidah tebal. Karakternya nanti kalau kena jin itu beda. Yang satunya itu yang tipis, kurus, itu obatnya bidara. Kalau yang tebal itu nanti habatus sauda. Ya, jadi dibedakan. Nah, engko lek jenengan ruqyah didelok lidah, oh iki karakternya keras, Pak. Lho kok ngerti? Biasa cek apa itu lihat dari lidahnya kelihatan. Nah, kalau yang kurus itu dikasih, oh ini harus makan kurma. Kurma bisa kalau lidah kurus, kan nambah darah, ditambah dengan bidara. Kalau yang lidah tebal cukup dikasih habatus sauda. Nah, contohnya ini. Ini kan lidahnya kurus. Kurus. Ngerti ya, Bu? Kurus, tipis, kurus semua tipis. Nah, ini karakternya keras. Kalau ini anak kecil kalau lidahnya kurus, itu polanya gak karuan biasanya. Turune munyer. Turune biasanya munyer gak gelem anteng. Maka yang perlu diperbanyak harus dilatih makan sayur, biarkan gak mimisen. Kalau lidah kurus ini dibiarkan seperti ini, anak kecil yang turune munyer, nanti mimisen. Iya, gampang mimisen. Ini kurus. Ya, harus dilatih makan sayur ini. Jangan dikasih buah seperti ini. Tambah nanti timbul dahak. Gampang batuk anaknya. Maka buah itu untuk anak kecil itu enggak tak sarankan. Makanya buah itu kan nanti diperlukan ketika usia 11 tahun ke atas. Dan nanti ketika sudah 30 tahun ke atas, itu mulai dikurangi buah-buahan. Karena karakternya, energinya sudah turun. Seperti itu. Makanya makanan yang kita butuhkan cuma kan 4. Yang paling penting itu cuma 3. Yang pertama karbohidrat, kedua protein, ketiga sayur, keempat buah. Buah ini nggak begitu penting. Gak mangan buah gak apa-apa, malah lebih sehat. Sehat kantongnya. Sehat. Nah, kurus sudah ya. Intinya ada 2. Oh, kurus pucat atau kurus merah. Kalau yang pucat berarti yang tanda seperti ini kurang darah. Yang merah berarti kurang cairan. Sederhana. Terus kalau gemuk, iya Pak. Nah, kalau gemuk, jika gemuk, putih pucat, maka ada penimbunan air lembab di limpa dan ginjal karena kekurangan panas. Gemuk juga sama. Pucat. Kalau pucat, gemuk pucat, lidah gemuk pucat, berarti banyak air dalam tubuh. Kalau banyak air dalam tubuh berarti panas tubuhnya itu berkurang. Di sini kekurangan panas. Limpa dan ginjal. Nah, ini gemuk, pucat, kekurangan panas, limpa dan ginjal. Jadi lidahnya gemuk berarti kan cairannya terlalu banyak.
Kenapa ada cairan? Kita harus mikir, oh di alam ini kenapa kok ada cairan? Karena langitnya lagi mendung, makanya cairannya itu tergenang, banyak air. Kalau langitnya itu cerah, panasnya cukup, maka airnya itu bisa menguap. Di tubuh kita juga sama. Ini kekurangan panas, maka ini tidak boleh dibekam. Karena orang yang lidahnya gemuk dan pucat itu cenderung kalau dibekam tidak ada keluar darahnya. Karena syaratnya bekam harus cukup energi, cukup darah, dan cukup panas. Syaratnya 3. Berat syarat bekam itu. Kalau fasdu syaratnya cuma 1, darahnya cukup. Iya, kembali lagi ke situ. Kalau orangnya pengen dibekam sedikit, nusuknya sedikit aja. Nggak usah banyak keluar darah, nanti lebih nyaman. Kalau banyak keluar darah, didalemin titiknya, itu akan ngedrop. Terus orangnya nanti kedinginan. Habis bekam malah kedinginan. Nah, jika warna merah normal dan selaput kuning pertanda adanya lembab panas atau adanya dahak yang menghalangi sirkulasi cairan beredar. Nah, kalau yang satunya ini pucat, kalau ini warna merah dan gemuk, ini berarti ada panas dan lembab. Kekurangan panas limpa ginjal sudah tahu ciri-cirinya. Kekurangan panas ginjal, ciri-cirinya itu lemah, letih, lesu, dan kedinginan. Kalau orang sering gejalanya lemah, letih, lesu, kan panas kan, dan kedinginan, itu kekurangan panas energi limpa dan ginjal. Oh, ginjalnya lemah, harus limpanya lemah. Orangnya sedinginan. Kakinya dingin, termasuk ginjalnya lemah, kekurangan panas itu kakinya dingin. Banyak kasus perempuan biasanya kekurangan panas ginjal. Iya, kurang dibelanjani ya iso. Faktor utama. Kan iki kan butuhnya merah-merah yang berenergi. Energi ini. Udah merah. Warna merah. Kemudian ada lapisannya tebal. Kalau lapisan lidah itu menunjukkan adanya kelembapan dan adanya dahak. Ditanya orangnya sering batuk atau tidak. Kalau sering batuk, oh berarti tinggi dahaknya banyak, kelembapan tubuhnya tinggi. Nah, terus lidah ada bekas cetak gigi, merupakan tanda kelemahan energi limpa dan terdapat patogen lembab dalam tubuh. Ini nanti bentuk lidah, tapal gigi, berarti limpa lemah. Energinya limpa lemah kalau ada tapal gigi. Melet kok bentuknya lidahnya ini ringgi-ringgi. Nah, bekas seperti ini. Ini berarti energi limpanya lemah. Nah, karakter orang yang lidahnya tebal, lidahnya gemuk tebal, biasanya kan karena banyak cairan di dalam tubuhnya, maka orangnya cenderung lebih lambat. Gak iso satset, mikire lemot. Dijak ngomong iku sik mik loading dhisik. Jadi harus pelan-pelan penerimaan untuk daya tangkap kita itu ngomong. Kemudian perhitungannya tinggi, sik wedian. Mau bergerak itu takut, engko lak ngene, lidahnya tebel. Enggak sido suwe gak sido. Kemudian lebih sensitif, baperan, penakut. Biasanya bawa perasaan, salah paham, gampang salah paham. Itu tipe lidahnya yang ada tapal gigi atau lidahnya gemuk. Nah, contohnya ini. Nah, ini kan lidahnya gemuk. Ini banyak cairan dalam tubuhnya. Ini kasus orang kena gagal ginjal. Gagal ginjal karena kekurangan panas ginjal. Kalau yang kena
batu ginjal lain lagi, bukan dari lidah. Batu ginjal nanti cenderung lapisannya cenderung kering biasanya, dan lidahnya tipis ya. Karena orang batu-batuan yang kena batu-batuan itu seperti halnya sungai yang kekurangan air, sehingga muncul batunya, muncul lumpurnya. Termasuk kurang kasih sayang. Iku kena batu ginjal. Loh, iya coba lihat, sing kena batu ginjal, batu empedu, batu-batuan, iku kurang kasih sayang. Makanya kekeringan cinta ya. Dia coba amati deh, gak percaya. Mesti. Itu teman saya kemarin barusan nikah punya anak satu kena batu ginjal. Katanya banyak minum ini, minuman kaleng gitu loh. Nah, iya, terus kurang kasih sayang sebelumnya. Kan barusan kan. Berarti kan kurangnya lama. Kemudian ada yang ngasih sayang. Saya punya anak satu. Atau sebelumnya kawin cerai orangnya. Nikah kemudian cerai, nikah cerai. Resiko kena batu. Pendaman emosi itu namanya. Karena karakter orang yang ada batunya itu karakternya keras. Sangat keras dan pemendam. Atos wong lek ono batu-batuan nih. Iya kan watu atos. Nah, kalau ini yang ada cetakan gigi ringgi-ringgi. Ini lidah yang ada cetakan giginya. Ini namanya kekurangan energi limpa. Masalahnya di pencernaan. Makanya terapinya kalau orang dengan ada lidah tapal gigi kan keluhannya lemah, letih, lesu, gangguan pencernaan. Terapi paling utama yang pertama satu, kalau pagi nggak boleh tidur. Kalau orangnya sering tidur pagi nggak akan sembuh. Dan harus sering jalan kaki. Pagi jalan kaki, kemana-mana jalan pagi itu menguatkan limpa sama lambung. Terus makan nggak boleh lebih dari jam 8. Malam atau pagi? Pagi. Sarapan. Nggak boleh lebih dari jam 8. Kalau orangnya sering telat makannya lebih dari jam 8, nggak akan sembuh keluhannya. Sulit sembuhnya. Kasusnya kan kalau seperti ini nanti sulit punya keturunan juga kalau perempuan. Kalau perempuan lidahnya seperti ini sulit punya keturunan karena kekurangan nutrisi. Kekurangan makan. Nah. Seneng poso ngomong. Ya seneng poso kudu sahur kan sebelum jam 8 sudah makan. Kecuali sahurnya apa sesuai sunah jarene. Kurma telu karo banyu. Iku kan sahur sesuai sunah. Kurmane iku kurmanya orang dulu dengan sekarang beda. Kalau karakter kurma sekarang ya songo, Pak. Tapi orang dulu kerjaannya di mana? Kayak Rasulullah dulu pedagang. Lah saiki wong macul kurma telu. Yo ambruk. Dulu kan pedagang, beda. Nah, kalau ini lidah tebal dengan lapisan kuning. Lapisannya warnanya kuning. Lidah tebal, lapisan kuning. Ini menunjukkan yang ini tadi. Panas ada lembab. Ini yang paling bagus dibekam. Ini kasusnya stroke. Tak bekam habis itu bisa jalan. Nah, kalau yang ini stroke dibekam tambah ngedrop. Hati-hati. Iya, sama-sama stroke. Sama-sama stroke tapi karakternya beda. Nah, yang ini paling bagus ini. Dibekam langsung cepat sembuh. Nah, kalau lihat lidah kan kita bisa hati-hati kan dalam menentukan terapi. Biar nggak terjadi apa mal praktek.